Kalau barang aslinya ada, siap meralat dan minta maaf. Kalau barangnya tidak palsu, dia harus maaf juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Iya, yang saya tanya itu ke Mas Roy. Iya, kita harus. Permasalahannya ini adalah Mas Roy dan kawan-kawan dilaporkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merasa harkat dan martabatnya telah dicemarkan. Itu saya tahu. Harusnya komplainnya ke polisi dong. Ijazah Pak Jokowi garansi asli. Ijazah Pak Jokowi asli. Oke, kalau nggak Yang menuduh itu palsu, wajib membuktikan. Bila mana tidak, maka dia akan berurusan dengan hukum. Kalau sudah intervensi berarti ada kekuatan untuk mempengaruhi, bahkan yang lurus pun dibelokkan. kalau memang NPD, orang tadi saya ditantang debat dan saya jabanin, oh kesenangan dia menang ya. Nah, hal yang paling menyakitkan bagi NPD itu kalau dicuekin, kalau diabaikan, karena kan mereka suka menjadi center of attention. Tapi pada saat dicuekin, ditinggalin, itu hal yang justru paling menyakitkan bagi mereka. Lumayan itu. Jadi apa, itu yang membuat saya bisa bergerak. Ujung-ujungnya ngemis. Karena sekarang udah nggak ada penghasilan ya. Minta donasi. Sebetulnya kalau Pak Jokowi difitnah, gue juga saat ini gue berasa kayak nggak terima juga, dan berasa sakit hati juga. Jadi gue ngeliatnya kan orang kok bisa sih kayak begini. Gitu. Kalau gue sudah difitnah berkali-kali, kayak gitu pasti bawaannya emosi, ya marah-marah, ya lepas kendali. Pak Jokowi tetap tenang aja. Jadi sekali lagi, makasih banyak Pak Jokowi atas semua kerja kerasnya. Bahwa ijazah Jokowi palsu. Ijazah Pak Jokowi garansi asli. Ijazah Pak Jokowi asli. Oke, kalau nggak Yang menuduh itu palsu, wajib membuktikan. Bila mana tidak, maka dia akan berurusan dengan hukum. Kami meletakkan Pak Jokowi sebagai patron. PSI meletakkan Pak Jokowi sebagai patron panutan. Dalam melaksanakan kemudian agenda-agenda besar dari Partai Solidaritas Indonesia ke depan. Untuk menang pemilu. Untuk membawa aspirasi rakyat. Ya, sehingga bahwa karena kami meletakkan beliau di tempat yang tinggi, kami nggak mau kemudian ada orang secara serampangan, sambaran kemudian berbicara ke sana ke sini, dia jelek, dia akan berhadapan dengan hukum. Seperti itu. Kalau dibilang ini intervensi, silakan saja siapa yang mau intervensi secara politik itu, toh nanti masyarakat akan melihat. Oh begitu caranya mengintervensi dengan cara politik, menjatuhkan lawan. Intervensi konotasinya buruk. Gitu loh. Ya, selama ini sih kita mengenalnya dengan Iya, kalau sudah intervensi berarti ada kekuatan untuk mempengaruhi, bahkan yang lurus pun dibelokkan. Oke. Nah, kita nggak mau begitu. Kita mengawal Pak Jokowi. Kita ingin belajar dari Pak Jokowi ini, Partai Solidaritas Indonesia, tentang pengalaman beliau memimpin rakyat dari mulai bupati wali kota 2 periode, pernah gubernur DKI, pernah presiden 2 periode. Siapa lagi yang punya kapasitas seperti itu? Kalau barang aslinya ada, siap meralat dan minta maaf. Kalau barangnya tidak palsu, dia harus maaf juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Iya, yang saya tanya itu ke Mas Roy. Oh iya, kita harus. Tapi kalau kita punya ijazah yang juga asli, dan kita ada 5 benda ijazah asli tahun 85 ya dari UGM, dan itu tidak sama dengan ijazah Jokowi. Saya sudah pastikan itu. Dia harus buktikan juga ketika katanya identik dengan 3 ijazah yang nggak pernah terbukti yang mana. Kita tidak pernah lihat semua ijazahnya apa, dan saya bisa buktikan bahkan sudah analisis ijazah yang saya bawa itu. Mas kok sesama UGM malah rusuh ini. Itu ada karena cuaca. Kalau ini makanya saya buktikan tidak telat dan hadir di sini. Siap, terima kasih. Ada orangnya, ada fotonya di belakang juga. Betul, tapi juga ada sedikit tadi apa itu? Pak Lid, beritanya. Apa? Masa dokumen pribadi? Oh iya, sabar. Itu bukan dokumen pribadi itu. Nah, kok komplain narasi pembukaan saya tadi, dokumen pribadi kan memang yang dimaksud itu kan ijazah milik seorang Joko Widodo. Ijazah Joko Widodo itu dokumen publik, dokumen yang digunakan untuk kepentingan publik. Joko Widodo kan pernah presiden. Itu namanya dokumen publik. Jadi itu dikecualikan dan harus dibuka untuk siapa saja yang memang akan membuka. Oke, kalau Pak Freddy setuju nggak dengan statementnya Mas Roy? Ini bukan masalah dokumen pribadi atau dokumen publik. Permasalahannya ini adalah Mas Roy dan kawan-kawan dilaporkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merasa harkat dan martabatnya telah dicemarkan atau telah difitnah oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Ini lucu lagi. Kan itu basis laporannya di Polda kan itu, sehingga Pak Jokowi melaporkan itu. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang mengejutkan bagi kami dan sudah meyakini ini sejak awal, karena memang Pak Jokowi ketika melaporkan Mas Roy dan kawan-kawan, beliau tentunya sudah mempunyai bukti. Tentunya bukti ijazah aslinya sudah dibawa, sudah ditunjukkan kepada pihak Polda Metro Jaya pada saat melaporkan. Kita akan bicara kasus yang berbeda dengan yang di Bareskrim ya. Artinya haknya warga negara yang bernama Joko Widodo yang kebetulan mantan presiden, toh Mas Roy, untuk juga kalau merasa tidak sesuai, tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan, boleh melapor. Tapi Anda masih sepakat
masih bersikuku bahwa itu milik publik sementara Satu milik publik, dua tadi bohong. Kalau Yang mana yang bohong? Kalau Ferdinand Manik bilang sudah ada ijazah asli. Heeh. Ayo, berani sumpah nggak? Jokowi menunjukkan ijazah asli nggak di Polda Metro ya Jaya? itu kan pengadilan nanti. Kalau yang makanya gini, ngurusin. kalau di Bareskrim dia katanya memang ijazah asli dibawa oleh orang namanya Wahyudi. Tapi di Polda Metro Jaya tidak pernah ada ijazah asli yang ditunjukkan. Namanya fotokopi kok statusnya bisa naik ke penyidikan tuh kucing aja ngakak mas. Ya, Saya punya kucing banyak. Itu saya tahu. Harusnya komplainnya ke polisi dong. Loh, iya makanya. Jadi Ya kalau itu Pak untuk- Freddy mengatakan itu kan ya sah-sah saja, tapi kan soal asli atau tidak itu kan urusan polisi nanti. Kalau NPD ngajak debat, waktu itu sempat nantang saya debat. Kalau saya jabanin, diajak debat sama Rusrio ya. iya saya juga nggak tahu, saya dapat kiriman-kiriman. Iya. Ditantang debat lu gitu. Takut lu. Kalau memang NPD orang saya ditantang debat dan saya jabanin, oh kesenangan dia, menang dia. Nah, hal yang paling menyakitkan bagi NPD itu kalau dicuekin, kalau diabaikan, karena kan mereka suka menjadi center of attention. Tapi pada saat dicuekin, ditinggalin, itu hal yang justru paling menyakitkan bagi mereka. Jadi dan saya ingin edukasi netizen juga ya, sebetulnya kalau orang-orang yang melakukan DFK mencari perhatian, mendingan kita itu move on aja lah, cuekin, nggak perlu setiap kata setiap ini ada lagi ngeluarin, habis tadi SMA kemudian SMP kan sekarang dikeluarin lagi, kemudian kita sibuk lagi membahas. Kesenangan sebetulnya mereka itu. Jadi kenapa saya mau hadir di sini, tujuannya untuk mengedukasi netizen, orang-orang seperti gerombolan apa tadi RRT gitu ya. Nah itu tuh akan selalu ada di dunia politik, akan selalu ada. Saya terima kasih sekali sama respon. Saya diberi ide, Pak, pokoknya Pak Menteri, supaya Pak Menteri punya duit itu nanti podcast dengan saya, dengan Sentara, di podcast yang dengan Pak Menteri ini kita cantumkan rekening orang yang mau donasi sama Pak. Gitu. Ternyata lumayan Ibu. Jadi itu yang membuat saya bisa bergerak. Ujung-ujungnya ngemis, Karena sekarang udah nggak ada penghasilan ya minta donasi. Saya tuh ninggalin utang di penjara aja 15 jutaan itu sama teman di penjara itu. Ya itu beli makanan aja untuk gitu. Ujungnya minta donasi. Thanks to Resmond itu. Oke, boleh kalau gitu nanti kita tulis juga ini. Ya itu yang mau saya ngomongkan sama. Waduh, udah gak punya malu guys. Sebetulnya kalau Pak Jokowi difitnah, gue juga ikutan saat ini gue berasa kayak nggak terima juga, dan berasa sakit hati juga. Jadi tuh gue ngeliatnya ini orang kok bisa sih kayak begini gitu. Kalau gue sudah difitnah berkali-kali, kayak gitu pasti bawaannya emosi, ya marah-marah, ya lepas kendali. Pak Jokowi tetap tenang aja. Jokowi adalah mewakili kita. Jokowi adalah kita, Jokowi adalah Desta, Jokowi adalah teman-teman semua. Dia berawal dari bukan siapa-siapa lah. Baru kali ini gue nangis ya, nih di tempat umum, di mall ya, lagi di luar negeri, lagi just tip Labubu. Nangisin apa? Nangisin pergantian presiden. Nangis gue ngeliat Bapak Jokowi pulang kampung, dia pulang kampung, gue yang sedih. Sedih banget, makasih banyak ya Bapak Jokowi. Makasih banget. Kayak 30 tahun gue jadi warga negara Indonesia, baru kali ini gue sesayang itu sama presiden. Jadi sekali lagi, makasih banyak Pak Jokowi atas semua kerja kerasnya, atas semua pengorbanannya, dan semuanya untuk Indonesia. Makasih banyak ya Pak Jokowi. I love you so much. Baru kali ini gue ngeliat pergantian presiden, gue yang nangis. Lagi di mall, lagi just tip Labubu. Pak Jokowi, I love you. Mau orang ngomong negatif apa tentang lu, I love you full Pak Jokowi. Maaf ya. Maafin kami warga negara Indonesia yang kadang nggak tahu diri.